Halo Sobat Trader, selamat datang di Dimex Talks. Hari ini aku Dita sebagai host. Selain sebagai host, aku juga sebagai advisor dan analis di PT Dimex Berjangka. Nah, untuk pembahasan kali ini aku nggak sendirian. Kita bakal ngobrol bareng seorang narasumber spesial, seorang trader sekaligus analis profesional yang berpengalaman lama di Dimex. Langsung aja kita sambut Miss Melina. Halo. Halo Miss, apa kabar? Halo Dita, kabar baik. Oke, nah langsung aja kita ke pembahasan ya. Miss Melina, sebelum kita masuk ke topik, aku mau tanya dulu. Pasti banyak nih sobat trader yang penasaran. Miss Melina kan seorang analis profesional, tapi apa Miss Melina juga pernah ngalamin masa-masa sulit saat trading? Oh, tentu Dita. Soalnya kan di awal karir sempat juga ngalamin jatuh bangun. Pernah ngerasa takut kehilangan juga. Pernah terlalu pede juga iya. Terus pernah bingung ambil keputusan juga iya. Tapi semua itu jadi pembelajaran di dunia trading ini supaya lebih berkembang dan lebih baik. Oke. Nah itu dia. Jadi buat sobat trader yang masih merasa sering gagal atau ragu, jangan khawatir ya. Karena trading itu proses belajar. Dan di episode ini kita akan bahas topik yang super penting, yaitu penyakit trader. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Apa itu FOMO dan kenapa sering dialami oleh trader? Oke, FOMO atau Fear of Missing Out adalah kondisi di mana seorang trader itu merasa takut ketinggalan peluang. Biasanya itu terjadi kalau misalkan lagi ngelihat harga lagi naik tajam, terus kita cepet-cepet pengen masuk nih. Yang padahal itu tuh bahaya dan kita belum memperhitungkan resikonya tuh kayak gimana. Penyebabnya juga beragam. Yang pertama, terlalu fokus pada informasi. Terus yang belum jelas apalagi. Terus tidak memikirkan risk reward. Terus yang ketiga tuh terlalu tergoda dengan potensi keuntungan yang besar, atau serakah ya kebilangnya. Padahal FOMO tuh sering menyebabkan keputusan impulsif yang beresiko merugikan. Oke, banyak juga ya yang trader takut untuk transaksi meski udah punya sistem yang bagus. Apa ini termasuk masalah psikologis? Betul, disebutnya FOJI atau Fear of Joining In. Kondisi ini muncul ketika trader merasa gugup untuk membuka posisi meskipun sistemnya sudah memberikan sinyal yang jelas. Atau kita tuh udah paham sama teknikalnya, tapi kita tuh ragu untuk masuk. Ragu untuk masuk ya, pertama penyebab utamanya kurang percaya diri juga iya, mungkin kurang backtest juga iya kan. Tapi saran saya pastikan lagi sistem yang digunakan itu udah teruji. Misal ya dengan backtest itu kita cobain dulu beberapa lama dengan demo. Tapi lama-lama kalau misalkan kita udah yakin nih sama teknikal ini, baru nanti juga terbiasa dan jadi lebih pede juga tradingnya. Oke. Miss Melina, istilah FOMO ini mungkin udah sering didengar oleh para trader karena sering jadi salah satu penyebab utama kerugian. Tapi selain FOMO, ada juga istilah FOJI yang mungkin belum banyak dikenal. Bisa dijelasin lebih detailnya tentang kedua istilah itu? Oke, boleh. Kalau misalkan FOMO kan tadi saya juga bilang kan, Fear of Missing Out tuh keadaan psikologis di mana seorang trader merasa takut kehilangan peluang atau ketinggalan peluang. Biasanya ini terjadi ketika melihat pergerakan harga yang signifikan. Misalnya harga naik tajam, trader jadi tergoda untuk langsung masuk ke pasar tanpa memikirkan analisa yang matang atau resiko yang mungkin terjadi. Terus ada beberapa penyebab FOMO yang tadi pertama aku bilang. Ada trader sering merasa ketinggalan ketika melihat peluang yang terlihat jelas, terus terutama dari berita atau obrolan komunitas. Jadi saling singgung di grup, terus dan ternyata itu jadi bikin orang tuh pengen transaksi juga, kayak gitu misal. Terus yang kedua, mereka terlalu fokus pada potensi keuntungan yang besar, yang ngejarnya profit besar tapi nggak memikirkan resikonya. Terus yang ketiga, banyak trader juga yang baru cenderung kurang memiliki rencana trading yang jelas sehingga mudah terpengaruh sama pergerakan pasar gitu. Terus namun ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu FOJI, Fear of Joining In. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana trader justru takut untuk membuka posisi meskipun sistem tradingnya udah memberi sinyal yang jelas.
tapi masih takut gitu. Foji ini sering terjadi pada trader yang sebenarnya untuk menguasai teknik atau strategi trading tertentu. Tetapi mereka merasa ragu atau gugup untuk bertransaksi. Ini biasanya disebabkan oleh trauma yang terjadi sebelumnya. Karena mungkin mereka udah terlalu pede masuk dan ternyata analisanya invalid. Yang padahal kalau misalkan analisa invalid pun harusnya kita bisa pasang stop loss ya, atau kita batasi kerugiannya. Jadi yang kita bisa lihat perbedaan antara FOMO dan Foji. FOMO itu lebih condong ke impulsif, di mana trader terburu-buru ambil keputusan tanpa analisa yang matang. Tapi kalau misalkan Foji terjadi karena trader itu terlalu berhati-hati, bahkan sampai melewatkan peluang yang sebenarnya sudah terlihat jelas di depan mata. Wah, ternyata FOMO dan Foji ini sangat bertolak belakang ya. Kalau begitu bagaimana caranya mengatasi kedua masalah itu, Miss Melina? Kunci utamanya ada di manajemen emosi dan disiplin pada rencana trading sebenarnya. Untuk mengatasi FOMO, trader perlu menyadari bahwa tidak semua peluang harus diambil. Peluang akan selalu ada di pasar, benar. Misal, kalau saran aku pribadi ya, kita ambil target aja hariannya berapa. Misal mau 1% atau 2%. Kalau misalkan segitu udah cukup, ya udah aja. Gak perlu langsung kayak misalnya setiap ada momen masuk lagi, setiap ada momen masuk lagi. Yang harusnya untung nantinya malah jadi buntung. Kayak gitu. Jadi yang terpenting baik FOMO ataupun Foji adalah belajar mengontrol emosi. Karena trading itu tentang disiplin, bukan tentang siapa yang paling cepat dan siapa yang paling banyak ambil posisi. Tapi kalau misalkan emosinya udah bisa dikendalikan, bisa profit konsisten juga. Oke, penjelasannya sangat jelas ya dan mendalam. Terima kasih banyak Miss Melina. Jadi sobat trader, FOMO dan Foji ini adalah dua sisi yang berbeda, tapi sama-sama penting untuk diatasi agar trading lebih terarah. Jangan biarkan emosi menguasai keputusan Anda. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Percaya diri itu penting, tapi bagaimana jika seorang trader terlalu percaya diri? Oke, betul. Penting sekali karena kalau terlalu berlebihan justru merugikan. Ini disebutnya overconfidence. Biasanya itu salah satu penyakit trader juga, seperti yang kita bahas di tema awal ya. Memang karena temanya penyakit trader, dan overconfidence itu ya salah satunya. Biasanya trader merasa terlalu yakin setelah mendapatkan profit besar, sehingga mulai mengabaikan strategi dan resiko. Padahal ingat, market itu fluktuatif dan selalu ada resiko yang perlu dikelola. Jadi tetap disiplin pada trading. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana dengan trader yang terlalu sering mengambil resiko? Apa dampaknya? Itu disebutnya overexposure. Mengambil resiko itu wajar dalam trading, tapi harus dihitung juga dengan matang. Jika terlalu sering mengambil resiko tanpa analisa yang jelas, modal kita bisa habis dengan cepat. Atau profit yang sudah kita kumpulin, misal udah seminggu kita kumpulin atau sebulan udah kita kumpulin, tapi kalau misalnya kita nggak memikirkan resiko, nanti itu malah bisa habis semuanya. Oke. Nih, untuk pertanyaan keenam, banyak juga yang suka mengubah stop loss. Apa ini kebiasaan yang baik? Nah, mengubah stop loss itu atau overriding stop adalah kebiasaan buruk. Stop loss itu dibuat untuk membatasi kerugian. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita udah tempatin SL di segitu aja, nggak usah diubah-ubah, nggak usah diturunin, nggak usah dinaikin juga. Soalnya berbahaya dalam jangka panjangnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketujuh. Leverage ini sering dianggap senjata utama trader. Apa pendapat Miss Melina tentang leverage? Leverage memang alat yang membantu. Tapi karena kemungkinan trader mengelola posisi lebih besar dari modal yang dimiliki, tapi leverage juga harus digunakan dengan bijak. Kalau digunakan berlebihan, justru bisa menjadi bumerang yang menghabiskan modal. Jadi pastikan leverage-nya sesuai dengan manajemen risiko. Oke. Bagaimana cara menghindari overtrading atau trading berlebihan menurut Miss Melina? Overtrading biasanya terjadi karena keinginan untuk mengejar profit yang besar dalam waktu singkat. Padahal ini beresiko dan menyebabkan kelelahan mental juga. Dan modal cepat habis. Karena kan
Misal kita transaksi lagi, tapi kan kita masih ada posisi yang sedang berjalan, kan itu belum tahu juga itu bakal valid atau tidak. Jadi kita harus tetap hati-hati juga dan dibatasi resikonya. Oke, pertanyaannya udah selesai ya. Wah, pembahasannya seru banget Miss Melina. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga sobat trader yang mendengarkan bisa lebih memahami kebiasaan buruk ini dan menghindarinya. Apa pesan terakhir untuk sobat trader? Oke, terima kasih juga Dita. Pesan saya, trading ini tentang kesabaran dan disiplin. Jadi jangan tergoda oleh emosi sesaat. Kalau ingin belajar lebih dalam, Didimax selalu siap mendampingi sobat trader semua. Oke, keren banget. Terima kasih banyak Miss Melina. Sampai jumpa di episode Didimax Talks berikutnya. Jangan lupa like, share, dan stay tune. Bye-bye. See you.